warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helma Nur Hidayah. Saya dari kelas PJKR 7A, mata kuliah Event Organizer Olahraga. Saya akan sedikit menjelaskan event organizer dengan beserta tujuan-tujuan I.O. tersebut. Event organizer adalah pengelola suatu kegiatan perorganisiran acara. Setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan di kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun yang hadir pada saat kegiatan berlangsung. Keuntungan ini tidak harus bersifat material, namun juga bersifat non-material. Bentuk sebuah event organizer tersendiri sebenarnya telah dikenal di berbagai organisasi kemasyarakatan, di antaranya lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan pendidikan in-house production. Di antaranya kepanitiaan peringatan HUT RI Kemerdekaan Indonesia di lingkungan kalian masing-masing. Kepanitiaan outbound di lingkungan kerja, kepanitiaan ulang tahun di sekolah kalian diselenggarakan oleh OSIS dan lain sebagainya. I.O. terlibat mulai dari penyusunan konsep eksekusinya. Ada 7 konsep yang harus kalian tahu tentang I.O. Perumusan pertama-tama tentunya tim inti dari suatu I.O. akan berembuk dan mengadakan brainstorming guna menyusun konsep dari acara yang akan dilakukan, mulai dari penanaman, tema acara, lokasi, dan lain sebagainya. Tahapan ini adalah yang paling krusial karena intinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan. Teknisi pelaksanaan acara menentukan sumber pendanaan, penentuan lokasi, berapa banyak SDM yang diperlukan, hingga kepada berapa besarnya keuntungan yang dihasilkan. Perlu dicatat, tidak selamanya ide unik itu bisa dengan mudah terwujud dan terlaksanakan. Jadi, pada tahap ini, Anda jangan hanya berkutat pada uniknya acara akan Anda buat, tetapi pastikan juga bahwa acara tersebut akan dapat terlaksana dan menarik di mata calon audiens, partisipan, dan atau para sponsor. Contohnya yang nyata adalah pada kasus kegagalan event Pride Festival beberapa waktu lalu, yang namanya mereka memiliki konsep suatu pesta mewah di pinggir pantai di Kepulauan Bahana, tetapi tidak memperhitungkan kesulitan akomodasinya, transportasinya, dan juga logistik yang perlu disiapkan, dan akhirnya berujung kepada kegagalan yang fatal terhadap I.O. tersebut. Yang kedua adalah teknisi acara. Tahapan ini kedua dalam cara kerja I.O. adalah perumusan teknisi acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah dipenuhi. Bagian yang satu ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang Anda miliki dan tentunya sangat krusial karena apabila ada satu hal yang terlewat di bagian ini, maka akan dapat berdampak buruk pada saat pelaksanaan acara ini. Misalnya, Anda memiliki konsep membuat konser di tengah danau. Berarti Anda harus memikirkan bagaimana membangun panggungnya, transportasinya, para krunya, dan pengisi acaranya ke panggung tersebut. Bagaimana kelistrikannya, pencahayaannya, jam berapa dan di mana acara akan dilaksanakan, dan juga bagaimana memastikan suara dihasilkan tetap berkualitas baik tentunya. Bayangkan apabila Anda salah dalam mengatur kelistrikannya dan kabelnya yang bersinggung dengan air danau, dan akhirnya malah berujung pada terjadinya korsleting listrik, kerusakan alat, atau bahkan membahayakan jiwa pengisi acara. Di tahap ini, biasanya rundown acara sudah mulai disusun, meskipun nantinya tetap disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan, sponsor, dan lain sebagainya sudah memasuki tahap finalisasi.
Yang ketiga, menyusun anggaran. Setelah konsep dan teknik si pelaksanaan, acara sudah disusun dengan matang. Tahapan selanjutnya adalah menyusun anggaran dari event yang akan diselenggarakan tersebut, sehingga akan dapat terlihat berapa besarnya biaya yang diperlukan. Anggaran ini nantinya akan dibagi-bagi beberapa kelompok anggaran dan pengalaman yang umumnya sebagai berikut. Ada beberapa pembagian dalam anggaran. Yang pertama yaitu administrasi dan surat menyurat. Yang kedua, perlengkapan dan dekorasi. Yang ketiga, panggung, pencahayaan, dan sound system. Keempat, pengisi acara. Kelima, SDM tambahan. Keenam, konsumsi. Ketujuh, akomodasi dan transportasi. Kedelapan, publikasi dan promosi. Kesembilan, sewa lokasi. Yang terakhir itu kebutuhan acaranya tersebut. Tentunya, kelompok anggaran yang kami hanyalah contoh umum saja, dan pada kenyataannya akan sangat tergantung pada jenis acara yang akan diselenggarakan. Tetapi intinya, pada saat ini menyusun anggaran kegiatan sebaiknya Anda membaginya ke dalam kelompok-kelompok seperti telah dicontohkan yang di atas ya, yang disebutkan. Hal itu bertujuan untuk mempermudah Anda memfokuskan apa saja yang dalam acara tersebut dan juga akan memudahkan Anda dalam memonitor, menambah, atau mengurangi kebutuhan yang sudah atau belum tercatat. Sebaiknya anggaran dibuat di file Excel sehingga akan memudahkan Anda dalam perhitungan yang pasti dan minimalisir terjadinya kesalahan saat menentukan anggaran dari sebuah kebutuhan dan event ini. Keempat, pembagian tugas. Tahapan yang satu ini tidak umum ditemukan event organizer besar yang sudah memiliki divisi masing-masing, tetapi akan sangat sering pada ada yang baru memulai atau Anda yang membentuk tim kepanitiaan. Umumnya pada I.O. yang baru memulai, tim inti hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, dan pada tahap ini Anda dan rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk kebutuhan yang mana. Misalnya, si A, B, C, dan D membentuk I.O. dan mereka ingin mengadakan turnamen sepak bola. Dan di tahap ini mereka memulai membagi tugasnya yang namanya bagaimana tugasnya si A. Misalnya, si A akan bertanggung jawab terhadap negosiasi dengan pihak pemilik lokasi yang ingin digunakan. Kemudian, si B berlangsung jawab dalam promosi dan publikasi dari turnamen tersebut. Si C mengurus perdanaan dan sponsorship dalam turnamen I.O. tersebut. Sementara D akan mengurus perlengkapan dan SDM yang dibutuhkan seperti bola, wasit, dan pemain yang ada di acara tersebut. Kelima, yaitu pendanaan. Setelah anggaran disusun dan pembagian tugas dilakukan, maka tahap selanjutnya dalam cara kerja I.O. adalah menentukan sumber dana pendanaan untuk acara tersebut. Pendanaan ini bisa kalian dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi dan rekan-rekan Anda, mencari dana dari para calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai dan atau menjalin kerjasama sponsorship dengan perusahaan atau organisasi sekiranya akan tertarik dengan event yang Anda lakukan tersebut. Di dalam tahapan ini, biasanya I.O. akan membuat daftar calon apabila menargetkan donatur dan juga sponsorship yang akan disesuaikan dengan jenis tema acara, karena biasanya calon sponsor akan enggan memulai suatu event yang tidak sesuai dengan produk jasa atau merek yang mereka usung. Nah, yang keenam adalah persiapan. Tahap selanjutnya yang juga tidak kalah dikenal atau krusial dibandingkan tahap lainnya, yaitu persiapan menjelang acara, yang umumnya sudah mulai dari 1 tahun hingga 3 bulan sebelumnya event berlangsung.
Biasanya, tahapan ini akan dimulai dengan menyusun timeline dalam bentuk Gantt chart pada Excel, di mana I.O. akan memberi waktu deadline pada setiap hal yang mereka persiapkan, mulai dari mencari vendor, sponsor, dan lain sebagainya. Pada timeline tersebut, umumnya pada event organizer akan merincikan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum berjalannya acara tersebut. Dan umumnya akan ada banyak hal yang perlu dibuat di sini. Selanjutnya, I.O. akan mengerahkan tim yang untuk mulai bergerak dan membuka negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelolaan lokasi, vendor perlengkapan, panggung, sound system, pencahayaan, dan juga mulai bergerak dengan untuk menghubungi para calon donatur dan sponsor. Bagian tersulit dari tahap ini tentunya adalah di dalam pendanaan, terutama apabila I.O. tersebut hanya mengandalkan dana dari donatur dan sponsor. Mereka harus bisa menegosiasikan acara mereka dan membuatnya terlihat menarik di mata calon pendana. Selain itu, pada tahap ini, I.O. juga harus bersiap menghadapi segala perubahan rencana dan penyesuaian konsep, karena kemungkinan besar akan banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Misalnya seperti lokasi yang diinginkan tidak tersedia, permintaan tambahan dari sponsor, kesulitan mencari vendor yang sesuai, kendala dalam menyusun materi publikasi, dan banyak lagi peluang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karenanya, kesiapan dan pengalaman dari tim I.O. sangatlah dibutuhkan untuk merancang rencana cadangan apabila rencana semula tidak berjalan dengan mulus, sehingga menjadi alternatif yang rencana. Karenanya, kesiapan dan pengalaman dari tim I.O. sangatlah dibutuhkan untuk merancang rencana cadangan apabila rencana semula tidak berjalan dengan mulus, sehingga bisa mencari alternatif yang juga masih dapat mendukung konsep semula sebelumnya. Dari sisi promosi dan publikasi akan dilakukan di tahap ini, seperti pemasangan spanduk, banner, poster, yang tentunya juga dibarengi dengan mengurus perizinan dari pihak berwenang, dan juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan diawasi dengan ketat oleh masing-masing tugas tersebut. Tahapan ini tahapan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tahapan pelaksanaan. Tahapan terakhir ini dari cara kerja I.O. adalah pada pelaksanaan acara itu tersebut alias hari H, yang bukan berarti pekerjaan dari I.O. telah selesai, karena justru disitulah tahapan ini mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan ini. Banyak sekali hal yang bisa meleset atau apabila I.O. tidak siap dan teliti, seperti waktu pengadaan acara yang mundur, pengisi acara terlambat hadir, konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta didik tidak terpenuhi, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, lokasi tidak memadai, dan lain sebagainya. Dari kesiapan I.O., terutama mereka yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan sangatlah diperlukan, sehingga bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dan tidak membuang waktu atau melakukan kesalahan yang fatal di acara tersebut. Nah, penjelasan saya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.